Kumbung jamur baru versus kumbung jamur lama. Penjelasan yang pertama adalah, dikarenakan kumbung jamur merang yang masih baru, itu masih steril. Belum ada virus-virus yang menempel pada bambu dan plastik kumbung. Biasanya kumbung jamur yang masih baru itu, jika kita tanamin jamur, hasilnya masih maksimal. Beda halnya dengan kumbung jamur yang sudah lama, jika kita tanamin jamur, hasilnya akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Jamur Pentol Channel. Terima kasih untuk para sahabat YouTube dan para sahabat jamur dimanapun Anda berada. Semoga saja kita diberi kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara budidaya jamur merang di kumbung yang sudah lama, tapi hasilnya masih bagus seperti kumbung jamur yang baru bikin. Dan kenapa kumbung jamur yang baru bikin itu hasilnya bagus ketimbang kumbung jamur yang sudah lama? Dan apa alasannya? Simak baik-baik video ini dan tonton sampai habis ya. Jangan di-skip-skip agar nantinya kalian tidak gagal paham. Jamur merang atau yang memiliki nama Volvariola volvacea adalah jenis tanaman jamur yang harga jualnya mahal dan stabil. Bahkan omsetnya bisa jutaan dan modalnya cuma 700 ribuan. Dan jamur merang sendiri adalah jenis usaha yang paling menjanjikan bagi masyarakat yang tidak cukup modal. Karena jamur merang sendiri adalah jenis usaha yang tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak. Cukup ratusan ribu dan untungnya bisa berlipat-lipat. Nah, bagi Anda yang bingung mau usaha apa, ini adalah solusi yang tepat bagi Anda yang modalnya minim atau pas-pasan. Oke. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara-cara budidaya jamur merang anti gagal. Karena kegagalan dalam suatu usaha, itu bikin perasaan kita jengkel dan frustasi. Maka dari itu, saya akan berikan tips-tips budidaya jamur merang anti gagal. Tapi untuk Anda, bagi pemula atau yang pernah budidaya jamur merang, tapi gagal terus, lakukan cara-cara ini, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kalau sampai ada yang terlewatkan, saya sudah tidak bisa ngomong lagi. Tapi kalau cara-cara ini, kalian lakukan semua, dijamin hasil panen jamur merang kalian akan melimpah. Amin. Tapi, sebelum lanjut ke video pembahasannya, untuk para sahabat YouTube, dan untuk para sahabat Jamur Pentol Channel, mari kita sama-sama dukung channel ini agar bisa berkembang. Agar nantinya, Jamur Pentol Channel selalu bisa memberikan tutorial-tutorial yang bisa bikin usaha kita berhasil. Dengan cara menekan tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke media sosial Anda. Agar setiap Jamur Pentol Channel upload video baru, kalianlah orang pertama yang diberitahu. Dan channel ini bisa berkembang dengan baik. Amin. Kumbung jamur baru versus kumbung jamur lama. Penjelasan yang pertama adalah, dikarenakan kumbung jamur merang yang masih baru, itu masih steril. Belum ada virus-virus yang menempel pada bambu dan plastik kumbung. Biasanya kumbung jamur yang masih baru itu, jika kita tanamin jamur, hasilnya masih maksimal. Beda halnya dengan kumbung jamur yang sudah lama, jika kita tanamin jamur, hasilnya akan hancur. Tapi, kalau kita sudah tahu caranya, yang pasti hasilnya akan sama seperti kumbung jamur yang masih baru. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, ketika masa panen jamur merang sudah habis, kita buang semua bekas media jamurnya. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa media bekas jamurnya yang ada dalam rak-rak bambu kumbung jamur sampai bersih ya. Bila perlu kita sikat
pakai sikat cuci. Kita sikat-sikat di setiap bambunya. Agar apa? Supaya bekas-bekas jamur liarnya hilang dan bekas virus-virusnya bersih. Dan jangan lupa pula plastik putihnya kita cuci juga sampai bersih. Agar nantinya sinar matahari bisa masuk dan tidak terhalang oleh plastik putih yang buluk. Kemudian habis kita cuci bersih, kita angkat plastik putih yang samping-sampingnya ya, untuk proses pengeringan kumbung sampai kering, ya. Terus langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah, di waktu pengomposan media atau fermentasi, itu basah dan matang. Dan kita taburkan kapur bangunannya di setiap lapisan media. Agar apa? Agar tingkat pemanasannya sempurna dan medianya matang. Dan jikalau semuanya sudah selesai, jangan lupa kita menutupnya dengan plastik hitam. Agar uap panasnya tidak hilang. Jangan sampai nggak ditutup ya. Kalau nggak ditutup nanti medianya kering dan medianya tidak bisa panas. Terkadang banyak orang yang gagal paham ketika waktu pengomposan. Itu tidak ditutup pakai plastik hitam. Habis pengomposan ditinggal gitu aja. Ya medianya bakalan kering lah. Apa gunanya fermentasi kalau tidak ditutup? Fermentasi kan gunanya untuk mematangkan media dan mematikan bakteri-bakteri yang terdapat pada media jamur sebelum masuk masa penguapan media. Oke, untuk para sahabat petani jamur, dimanapun Anda berada, kalau habis selesai pengomposan, itu ditutup ya, agar media jamurnya bisa matang dan tidak kering. Kemudian kita tunggu sampai 5 hari. Kemudian ketika umur pengomposan sudah 5 hari, kita buka lagi ya untuk melakukan pembalikan media jamur. Dan cara pembalikan media jamur adalah media yang paling atas kita taruh di bawah. Dan yang bawah kita taruh ke atas. Dan yang pinggir kita taruh ke tengah. Dan yang tengah kita taruh pinggir. Dan jangan lupa kita sambil menyiramnya ya. Dan kalau sudah selesai kita tutup lagi ya. Kita tunggu lagi sampai 5 hari untuk proses penaikan media jamur merang ke dalam kumbung. Dan langkah yang ketiga adalah, di waktu penguapan media jamur merangnya, itu harus matang-matang betul ya. Jangan sampai mentah. Karena di waktu penguapan inilah hal yang paling penting dalam budidaya jamur. Maka dari itu kita harus berhati-hati betul, jangan sampai medianya tidak matang, karena bisa menyebabkan kegagalan dalam budidaya jamur merang. Dan tingkat kepanasan di dalam kumbung atau suhu di dalam kumbungnya itu harus 70 dan minimalnya 60 ya. Dan kemudian kita tahan sampai 4 jam dan minimalnya 3 jam. Di waktu kita menahan suhu 70 atau 60, itu jangan sampai turun sedikit pun. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga apinya agar selalu tetap besar. Biar apinya tetap besar, kita harus menggunakan alat kipas angin atau yang disebut juga dengan blower angin. Dan langkah yang terakhir, kita harus memberi sinar matahari karena sinar matahari itu juga penting untuk pertumbuhan jamur agar jamur merang kita bisa tumbuh dengan merata. Oke, cukup sekian dulu ya tutorial dari saya. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita yang pemula dan menjadi contoh untuk kita yang budidaya jamurnya masih gagal terus. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.